Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Di kesempatan kali ini ada cerita dari Teloka Rehana. Cerita ini berjudul Bisikan Mayat. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Bisikan Mayat. Kematian adalah sebuah kepastian yang tidak dapat kau hindari maupun cegah. Sudahkah kau mempersiapkan diri saat kematian menjemputmu? Inilah kisahku. Nabila Ayudiana, nama indah yang tersemat cantik, sama seperti dirinya. Gadis cantik kelahiran Bogor ini pergi meninggalkan dunia yang fana ini, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-22 tahun. Gadis cantik yang biasa aku panggil dengan nama Bila ini mempunyai senyuman yang begitu manis, serta periang, membuat kami para sahabat, teman, serta rekan-rekan kerja nyaman berada dekat dengannya. Gadis yang pasca lebaran nanti, tepat tanggal 25 Mei, akan melangsungkan pernikahan dengan sang pujanati. Mereka sudah menjalani hubungan selama 3 tahun. Bila ingin ceritanya ku tulis, berharap kelak tak ada lagi yang mengalami hal sepertinya. Tepat tanggal ini, Bila pergi meninggalkan kami semua selama-lamanya. Kejadian sebulan yang lalu masih tergambar nyata dalam ingatanku, bahkan membuatku masih tak percaya. Sahabat sekaligus sudah kuanggap seperti adikku sendiri meninggal tepat di hadapanku. Seminggu sebelumnya kepergian Nabila, aku didatangi seorang wanita yang begitu mirip dengan Nabila. Ia yang mengaku sebagai ibunda dari Nabila. Entah itu mimpi atau nyata, aku masih belum bisa membedakan, karena semua itu begitu terasa seperti mimpi yang nyata, atau sebuah pesan gaib yang memang mereka sampaikan padaku malam itu. Sehabis sholat tahajud, aku berencana untuk tidur karena rasa lelah yang menghinggapiku setelah seharian bekerja. Saat hendak tidur, tiba-tiba lampu kamarku padam. Saat itu kedua anakku juga sudah terlelap. Aku pun beranjak dari tempat tidurku untuk mengecek lampu kamar yang padam. Namun saat tanganku menggapai saklar lampu, aku merasakan ada tangan yang begitu dingin serta pucat. Aku pun terkejut, lalu mundur beberapa langkah akibat keterkejutanku itu. Ya Allah, apa itu tadi ya? Kok dingin-dingin? Ucapku dalam hati dengan rasa penasaran. Tak berapa lama hordeng kamarku terbuka. Nampaklah sosok wanita berbaju putih dengan menggunakan selendang yang dijadikan seperti kerudung. Namun bagian rambut nampak terurai panjang di antara selendang itu. Sosok wanita itu menatapku dengan tatapan pilu, dan seketika semua menjadi berbeda. Aku berada di sebuah rumah tua nan rapi dan bersih. Di rumah itu aku melihat sosok wanita sedang bersenda gurau dengan Nabila sahabatku. Aku berusaha mendekati mereka, ingin bertanya kepada Nabila siapakah wanita yang bersamanya, karena selama persahabatan kami, Nabila tak pernah dekat dengan wanita itu. Aku cukup lama mengenalnya. Ini Bunda Nabila teh. Mama meninggal saat Nabila umur 4 tahun. Nabila sayang, juga kangen banget sama mama. Nabila boleh ikut mama, ucap Nabila padaku saat itu. Nabila, jangan aneh deh. Ayo pulang sama teteh. Teteh gak mau kehilangan Nabila. Teteh sayang Nabila. Ayo pulang, ucapku sambil menggapai tangan Nabila. Enggak teh, seminggu lagi Nabila ikut mama. Teteh jangan sedih ya, kan teteh wanita baik. Nabila kan tetap ada di hati teteh kok, ucap Nabila sambil menggenggam erat tanganku. Seketika semua berubah. Aku terbangun saat jagoan kecilku membangunkanku dari mimpi yang membuat takut akan arti kehilangan. Aku beristighfar terus, berusaha meyakinkan diri
bahwa semua akan baik-baik saja dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Komunikasi dengan Nabila lancar. Aku dan Nabila awalnya satu tempat kerja, namun beberapa bulan belakangan Nabila ditugaskan di daerah yang lumayan jauh dari kota kami tinggal. Setiap hari, detik, menit, aku selalu menanyakan keberadaan Nabila lewat telepon. Semua aku lakukan karena aku tak ingin apa yang ada di mimpiku beberapa hari yang lalu terjadi pada Nabila. Tepat hari Kamis malam Jumat, Nabila menelpon, memintaku untuk menjemputnya di stasiun kota, karena ia memutuskan menemui di sela-sela kesibukan kerjanya. Tepat pada Isya, Nabila menelponku yang kebetulan saat itu aku masih berada di tempat kerja dan hendak bersiap untuk pulang ke rumah. Assalamualaikum teh, jemput Dedek dong di stasiun kota sekarang. Dedek kangen sama teteh, cepat ya, ucap Nabila yang langsung memutuskan telepon begitu saja. Aku masih terkejut saat Nabila menelponku untuk menjemputnya. Kuputuskan menelpon balik Nabila. Waalaikumsalam, ya adik curut. Maksud kamu teh naon? Enak banget main perintah dikata presiden situ teh. Dasar adik gak tahu Allah kamu tuh. Apa-apa dadakan, dikira kayak tahu bulat kali, ucapku sambil menahan kesel dengan Nabila. Assalamualaikum, maaf atuh teh, Dede kan kangen sama Ratu Singkong sejagat raya. Udah tuh, cepet keburu malam, Dede takut, ucapnya. Ya udah, tunggu ya, teteh ngeringin sayap dulu. Malum tadi habis kehujanan, biar lebih cepat sampai sana, ucapku sambil bercanda. Udah cepetan Ratu Singkong sejagat, jangan pakai rem, gas terus. Ntar kalau rem blong, Nabila yang gantiin kalau teteh nyungsep. Teteh kan gak boleh metong, soalnya kasihan Ratu Singkong belum ada kandidat baru, ucap Nabila sambil tertawa. Namun aku tak suka dengan candaannya saat itu. Nabila Yudian, ucapku tak suka. Iya maaf teteh, nanti Nabila traktir beliin singkong goreng di warkop langganan kita deh. Udah ya, Nabila tunggu, ucapnya mengakhiri pembicaraan kami via telepon. Aku pun bergegas menjemput Nabila dengan sepeda motorku. Tepat pukul 10 malam, aku sampai di tempat aku menjemputnya. Nabila pun melambaikan tangannya di seberang jalan, di mana saat itu kami berada di seberang jalanan. Nabila berlari tanpa melihat ke arah jalan dengan tergesa-gesa. Namun saat Nabila hampir dekat denganku, aku pun turun dari motor, lalu menghampirinya. Saat kami sudah semakin dekat, tiba-tiba ada sebuah mobil mewah yang melintas dengan kecepatan tinggi. Tubuh Nabila terpental cukup jauh. Aku pun berlari melihat kejadian yang cukup cepat saat itu. Sedangkan penabrakan melarikan diri entah kemana. Kupangku kepala Nabila yang sudah bersimbah darah. Tubuhnya lemas tak berdaya. Saat itu, Nabila masih bisa tersenyum melihatku. Dek, tahan ya. Teteh cari bantuan. Tahan sayang. Tahan. Nabila kuat ya. Ucapku dalam keadaan panik berusaha mengeluarkan HP di dalam tasku untuk menelpon Satria sepupuku untuk menyuruhnya membantuku. Sat, tolong teteh, bawa mobil ambulan ke sini. Nabila kecelakaan. Cepet Sat, cepet, ucapku memaksa Satria via telepon. Innalillahi, baik teh. Sekarang ada di mana? Share lokasi teh, ucap Satria. Gak usah Sherlock, lu lihat aja GPS gue, cepetan. Aku pun mematikan teleponku. Kupandangi Nabila yang masih terus tersenyum. Aku tahu Nabila merasakan sakit yang luar biasa. Teh, Nabila sakit, gak kuat. Nabila pulang aja ya, itu udah dijemput mama tuh, ucapnya sambil menunjuk sosok wanita yang seminggu lalu hadir dalam mimpiku. Enggak dek, gak boleh, jangan tinggalkan teteh. Cukup, jangan, teteh gak mau. Nabila kan tahu teteh gak mau kehilangan lagi.
Ayo dek, kuat dek, jangan kayak gini. Ucapku sambil menangis memeluk Nabila dan menatap sosok wanita yang hadir saat itu, tersenyum mirip Nabila. Ini saatnya Nabila teh, ikhlaskan kepergiannya. Mama sudah merindukannya, ucap sosok itu. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepalaku, masih belum terima dengan perkataan mereka. Alhamdulillah, saat itu ada beberapa pengendara motor melintas, berniat membantuku. Ya Allah, Mbak, ini kenapa temannya? Ucap salah satu pengendara motor itu. Ditabrak lari mas, tolong saya mas, tolong bawa adik saya ke rumah sakit. Ucapku sambil menangis, meminta pertolongan. Baik mbak, kami cari mobil untuk membawa adik mbak. Ucap mereka dan beberapa dari mereka berpencar mencari mobil untuk membawa Nabila ke rumah sakit. Namun sebelum mobil yang mereka cari, Satria sudah terlebih dulu datang dengan mobil ambulan dan beberapa tim medis. Namun hal yang tak bisa kulupakan hingga saat ini, Nabila memuntahkan darah segar dari mulutnya hingga mengenai wajah serta pakaianku. Sambil tersenyum, dia berkata, Nabila pamit ya teh. Ucapan saat itu napas dia sudah berada di tenggorokan. Dengan kekuatan aku membimbingnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dengan lancar Nabila mengucapkan kalimat indah itu. Seketika tubuh Nabila tergolek lemas tak berdaya. Aku terus menatap wajahnya sambil menguatkan hati. Dede, sakit banget ya. Teteh ikhlas Dede pergi, biar gak sakit lagi. Ucapku sambil menutup mata Nabila untuk yang terakhir kalinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabila Yudian binti Raden Saleh meninggal tepat pukul jam 12 malam Jumat. Semua yang ada di sana hanya menyaksikan dengan kesedihan yang mendalam. Akhirnya kami memutuskan tetap membawa jasad Nabila ke rumah sakit. Dalam ambulan aku terus menggenggam tangan dingin Nabila dan berharap ini semua mimpi. Setelah tiba di rumah sakit, jasad Nabila langsung dibawa ke ruang jenazah dan aku terus mendampingi hingga proses semua selesai. Sedangkan Satria mengabari ayah Nabila serta kekasihnya. Menjelang subuh, ayah Nabila serta kekasih mendatangi ruang jenazah rumah sakit untuk melihat jasad Nabila. Sang ayah hanya menangis tanpa berkata apa-apa. Justru ia menguatkan aku dan berkata, Teteh harus ikhlas. Ayah aja ikhlas. Teteh harus kuat. Aku hanya menatap ayah Nabila dan terdiam kembali. Air mata seolah kering, hati remuk tak berbekas. Berharap ini semua hanya mimpi belaka. Teh, ganti baju gih. Ini tadi Satria beliin gamis di pasar deket sini. Teteh ganti baju. Itu darah semua, kan gak enak. Kita mau bawa jenazah Nabila pulang. Ucap Satria memberikan kantong kresek berisi baju muslimah untukku. Aku pun beranjak dan mencari toilet di rumah sakit. Kasihan deh yang ditinggal adiknya, ucap Pocong yang saat itu bergelantungan tepat di depan pintu toilet rumah sakit yang berada tak jauh dari kamar jenazah, di mana jasad Nabila masih berada di sana. Posisi Pocong saat itu, bagian kepala berada di bawah, sedangkan kaki terbungkus berada di atas. Hello juga, udah metong ganggu aja. Aku bagel lo pakai singkong. Ucapku mukul kepala Pocong sambil berjalan masuk ke toilet. Setelah membersihkan diri, aku pun bergegas menuju ruang jenazah. Jasad Nabila kini sudah berada di mobil ambulan, terbungkus kain kafan dan tertutup keranda serta kain hijau. Aku pun masuk ke dalam mobil ambulan bersama ayah Nabila. Sedangkan kekasih Nabila bersama Satria, karena memang Satrialah yang menjemput bersama dengan ayah Nabila. Sekitar 1,5 jam kami tiba di rumah duka. Kemudian jasad Nabila diturunkan dan langsung disolatkan di rumah. Aku hanya terdiam menyaksikan semua proses pemakaman Nabila. Setelah semua proses pemakaman selesai, para pelayat yang meninggalkan makam Nabila.
Aku hanya terdiam melihat papan nisan bertuliskan nama sahabat, sekaligus orang yang kuanggap seperti adikku sendiri. Semua terasa begitu cepat buatku. Ayo teh pulang. Ingat, teteh juga masih belum pulih. Ayo pulang, nanti kita kesini lagi, ucap Satria. Tanpa berkata apapun, aku berjalan beriringan dengan Satria. Air mata menetes tanpa bisa dikendalikan. Entah apa yang membuatku ingin memandang ke semua arah, di mana aku melihat Nabila bersama sang bunda tersenyum menatap, lalu melambaikan tangan, sama persis seperti malam itu, di mana kejadian itu terjadi, dan menghilang bersama dengan keadaan yang saat itu pingsan di tempat. Menjelang siang, aku terbangun dari tidur panjangku berada di sebuah rumah sakit, bersama selang infus dan 2 kantong darah. Aku masih tak percaya dengan kepergian Nabila, tapi semua harus kulalui. Kini tak ada lagi adik kecil yang merengek minta jajan. Tak ada lagi adik yang dengan 1000 tingkah laku menemani hari-hariku. Selamat jalan Nabila Yudian. Tepat malam ke-14 aku baru bisa mengunjungi rumah Nabila, yang saat itu diadakan pengajian malam ke-14 kepergian Nabila. Ya Allah teh, emang udah sembuh? Jangan dipaksa, ayah gak apa, tenang aja, ucap ayah Nabila yang sudah kuanggap ayahku sendiri. Gak apa-apa ya, teteh kangen sama si Bila, pengen ikut ngaji bareng juga. Ayah gimana, keadaannya sehat-sehat aja kan? Ucapku sambil mengusap bau sang ayah. Kami saling menguatkan satu sama lain. Alhamdulillah, ayah sehat-sehat teh. Rencananya setelah nanti sebulan si Dede, ayah mau pulang ke Banten aja teh. Di sini ayah sendiri. Ayah mau di sana aja. Nanti rumah ini yang nempatin si abang, yaitu sepupu jauh ayah, yang akan nempatin rumah ini, ucap ayah kepadaku. Iya ya, dimana aja, senyamannya ayah saja. Yang penting ayah selalu sehat, dan jangan lupa memberi kabar ke teteh, ucapku. Kami semua memulai pembacaan Yasin serta tahlil untuk mendoakan Nabila. Setelah semua selesai, kami kedatangan tamu. Dari penampilan orang tersebut seperti orang berkecukupan, dengan dikawal beberapa orang polisi, dan ada pemuda yang menunduk seolah tak berani menatap kami. Assalamualaikum, apa benar ini kediaman Bapak Raden Saleh, ayah dari Nabila Ayudian, korban laka lantas, ucap polisi itu. Waalaikumsalam, iya Pak benar, ini ada apa ya? Tanya ayah Nabila. Kalau begitu izinkan kami masuk Pak, ucap seorang bapak parubaya yang begitu berwibawa. Oh, silahkan masuk. Langsung saja, karena waktu sudah malam. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak serta keluarga atas apa yang terjadi pada Ananda Nabila. Kami mewakili anak kami yang malam itu melakukan tindakan bodoh dengan meninggalkan keadaan Nabila begitu saja pasca tabrakan terjadi, ucap sang bapak berwibawa itu dengan rasa sedih dan penyesalan, mewakili sang anak yang telah menabrak Nabila malam itu. Oh, lo rupanya yang nabrak cewek gue, ucap sang kekasih Nabila yang malam itu hadir. Saya minta maaf Pak, Bu, semuanya. Selama 14 hari ini hidup saya tak tenang, selalu dihantui sosok wanita yang selalu hadir sambil berkata, mengakulah, mengakulah. Sekali lagi, mohon maafkan saya siap menanggung akibat perbuatan saya. Yang penting hidup saya tenang. Aku menatap pemuda itu, lalu menatap ayah Nabila dengan keadaan bertanya-tanya apa yang tidak ku ketahui. Jadi lo datang setelah dihantui sama cewek gue gitu, ucap kekasih Nabila dengan amarah, hendak memukul pemuda itu, namun dilerai oleh beberapa orang. Bukan begitu maksud saya, tapi memang faktanya begitu. Sosok wanita buruk rupa serta bongkok menghantuiku setiap saat, ucap pemuda itu meyakinkan apa yang ia katakan benar. Sudah, jangan bertengkar. Saya sudah ikhlas kepergian Nabila. Dan kamu pemuda,
bertanggung jawablah atas perbuatan kamu. Kalian boleh pergi, saya sekeluarga sudah memaafkan." Setelah mendengar ucapan ayah Nabila, mereka semua pergi meninggalkan rumah Nabila, kecuali aku, Satria, kekasih Nabila, serta beberapa orang yang masih ada di rumah duka. Ayah Nabila beranjak dari duduk, sedangkan kami semua masih bertanya-tanya dengan sikap ayah Nabila. "Ayah, tunggu. Teteh mau tanya, apa yang ayah lakukan?" "Kenapa ayah?" ucapku. Ayah menggunakan ilmu tak ikhlas dengan membisikkan jasad Nabila saat di rumah sakit. Ayah bisikan kepada Nabila, "Nak, cari dan bawa orang yang menabrakmu ke hadapan ayah sebelum 40 hari kematianmu." Jelas sang ayah yang kembali duduk bersamaku. "Astagfirullahaladzim, ayah," ucapku sambil menangis. "Ayah tahu resikonya kan? Ayah tahu kan itu gak boleh? Ayah tahu kan Kiai bilang apa kalau itu digunakan? Ayah tahu kan dampaknya apa?" ucapku. "Ayah tahu teh. Ayah tahu, biar ayah tanggung semuanya. Ayah gak mau orang yang menabrak Nabila bisa hidup dengan tenang," ucap sang ayah dengan tatapan pilu. "Teteh akan putus semua itu. Teteh gak mau ada lagi yang pergi. Cukup, biar semua tenang," ucapku beranjak dari duduk, berjalan keluar rumah Nabila. "Gak usah teh. Ayah udah membuat perjanjian pada nenek bongkok itu. Yang saat ayah bisikan, sudah ayah hadirkan dengan mantra yang ayah pelajari diam-diam. Ayah siap terima apapun asal Nabila tenang di sana," ucap ayah sambil menunduk. "Sat, cari air kelapa hijau, 2 buah telur ayam kampung, 3 buah batang daun kelor, singkong rebus pastinya," ucapku saat memasuki kembali rumah Nabila, terkejut akan penjelasan sang ayah. "Jangan teh, beresiko. Teteh baru aja sembuh. Biar ayah tanggung semuanya," ucap ayah memohon padaku. "Enggak, semua akan baik-baik aja. Kalaupun mati biar teteh aja. Ayah jangan, teteh gak mau lagi kehilangan orang-orang yang teteh sayang." "Enggak, ayah gak mau. Ayah gak mau ngorbanin anak ayah, apalagi teteh," ucap ayah memegang tanganku. "Ayah wudhu sekarang, cepat ya." Aku pun berwudu, namun saat hendak melakukan apa yang harus kami lakukan, sosok wanita buruk rupa dengan wajah yang hitam, serta tubuh bongkok, kuku tajam, hadir tepat di depan pintu rumah Nabila. "Aku menjemputmu, Raden Saleh, sesuai perjanjian kita. Sebagai persyaratan di mana aku membawa orang yang telah menabrak anakmu." Sosok wanita buruk rupa dengan tubuh bongkok menghampiri kami. "Tidak Nini, jangan begini. Putuskan perjanjian itu. Aku siap menggantikannya," ucapku. "Tidak bisa, kau dari golongan. Aku tidak bisa membawamu. Biar si Raden Saleh kubawa sebagai perjanjian dari bisikan gaib ruh. Itulah perjanjian yang harus ia tepati," ucap Nini bongkok itu. "Ni, ayah Raden melakukan demi kasih sayang ke sang anak. Gak bisa begitu. Putuskan perjanjian itu, cepat," ucapku murka. "Semarah apapun dirimu teh, semua sudah terlambat. Kini biar Nini bawa manusia ini ke alamku sebagai perjanjian." Nini bongkok membawa ayah Nabila yang kini terikat tanpa perlawanan, tertunduk malu dan sedih. "Teh, maafkan ayah nak, titip makam Nabila," ucap ayah pergi bersama Nini bongkok dalam kegelapan malam. Aku dan semua yang menyaksikan hanya bisa berucap innalillahi. Satria dan kekasih Nabila datang dengan apa yang semua yang tadi kusebut segala keperluan pemutus perjanjian itu. Namun semua sirna. Perjanjian dengan iblis pasti akan ada resikonya sendiri. Kita sebagai hamba Allah tetap percaya bahwa semua qadarullah yang terbaik untuk kita menurut Allah Sang Pencipta. Yang mengganggu serta meneror sang penabrak bukanlah Nabila, tapi Nini bongkok yang menjelma menjadi Nabila dalam perjanjian bisikan gaib. Sedangkan Korin Nabila sendiri sudah tenang
bersama sang ibunda. Itulah akhir cerita dari Bisikan Mayat yang ditulis oleh Loka Rehana. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.